Pak Hangso ini adalah pelatih paling cerdik, paling pintar yang pernah bekerja di sepak bola Asia Tenggara, saudara-saudara. Ini dia pintar sekali, pintar sekali. Kenapa? Karena dia sadar sebelum dipermalukan Sintayong berkali-kali, saudara-saudara, sebelum Vietnam dihancurkan Indonesia berkali-kali, dia milih mengundurkan diri terlebih dahulu, saudara-saudara, supaya reputasi dia, nama besar dia harum, saudara-saudara. Ini memang cerdik lah, saudara-saudara. Kan terbukti sekarang. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita apalagi cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara sahabat, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, saudara-saudara, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Begini, saudara-saudara, jadi begini, baru-baru ini saya mendengar kabar, informasi bahwa Pak Hangso Pak Hangso, pelatih legendaris Vietnam, pelatih yang sukses bersama Vietnam, pelatih yang menjadi musuh bersama tim-tim dari Asia Tenggara karena cara mainnya yang negatif football. Itu mendapatkan apa ya? Dikabarkan diincar oleh tim nasional India. Dikabarkan akan menjadi salah satu kandidat pelatih tim nasional India pengganti Igor Stimac. Jadi ada sekitar 200-an orang yang dianggap sebagai calon pelatih India. Saya juga nggak tahu nih, India kok banyak sekali ya nominasinya. Biasanya ya nominasi ya 3, 4, 5 orang, tapi ini ada 200-an lebih lah. 200-an lebih itu orang di list itu. Saya nggak tahu apakah termasuk Jurgen Klopp atau tidak. Tapi faktanya bahwa salah satunya adalah Pak Hangso. Pak Hangso itu masuk dalam radar tim nasional India yang baru saja tidak melanjutkan kerjasama dengan pelatihnya asal Kroasia. Pemain legendaris Kroasia itu si Igor Stimac. Nah, Igor Stimac ini sudah melatih India sejak 2019 dan kemarin dia berhenti setelah India gagal lolos ke putaran ketiga Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lewat gol kontroversial waktu lawan Qatar. Bukan kontroversial lagi tuh, siluman itu, gol siluman itu. Bola udah keluar apa masih dianggap gol. Itu. Dan pengganti Igor Stimac salah satunya adalah Pak Hangso, saudara. Pak Hangso bersama sejumlah nama lain yang menurut saya cukup populer lah nama-nama pelatih itu. Tetapi yang paling menarik adalah Pak Hangso, saudara. Kenapa Pak Hangso masuk menjadi salah satu radar di India, saudara-saudara? Ya karena saudara-saudara sebagai sesama negara Asia Tenggara kan tahu sendirilah bagaimana prestasi Pak Hangso bersama Vietnam, bagaimana cara dia melatih Vietnam, bagaimana drama-drama yang dia munculkan bersama tim nasional Vietnam, bagaimana kemarahan-kemarahan yang dia timbulkan kepada lawan-lawan dia, bagaimana taktik defensif negatif football yang dia terapkan. Tetapi walaupun permainannya amburadul, tetapi faktanya memang Vietnam di eranya Pak Hangso itu berprestasi, saudara-saudara. Anda suka atau tidak, suka senang atau tidak senang, itu Vietnam di era kejayaannya itu adalah Vietnam bersama dengan Pak Hangso. Dan menurut saya, Pak Hangso adalah pelatih terbaik yang pernah menukangi tim nasional Vietnam sepanjang sejarah, saudara-saudara. Ini saudara-saudara melatih Vietnam sejak September 2017, saudara-saudara. Dan dia mengembangkan Vietnam itu dari nol. Dia mencari pemain-pemain yang muda-muda itu dipekerjakan semua, saudara-saudara. Pemain-pemain generasinya Nguyen Quang Hai, Nguyen Thanh Linh. Nah, itu semua di situ dia pekerjakan, termasuk dia mendatangkan pemain keturunan dari Rusia dan Van Lam. Kemudian si itu
Siapa lagi? Wah, Duan Van Gaal. Kayak begitulah pemain-pemain kota. Itu tapi dia mendidik mereka menjadi satu kekuatan yang luar biasa, saudara. Menjadi satu kekuatan, dan Vietnam di era 2017 sampai 2023 itu adalah Vietnam yang berbeda. Peringkat mereka jauh di atas negara-negara Asia Tenggara lainnya. Dia mengambil alih posisi Thailand sebagai tim sepak bola terbaik di Asia Tenggara. Di saat yang sama Indonesia sedang terpuruk di eranya Simon McManamy. Nah, itu kan saudara-saudara. Kalau saudara, kemudian prestasi Park Hang-seo bersama Vietnam ini ya luar biasa lah, saudara-saudara. Luar biasa lah. Bersama tim nasional Vietnam U23 saja runner up Piala Asia U23 tahun 2018. Indonesia kan hanya sampai semifinal kan. Indonesia hanya sampai semifinal, kemudian tampil di playoff Olimpiade. Sementara Park Hang-seo ini bisa sampai menjadi runner up. Luar biasa. Hanya saja pada waktu itu 2018 itu tidak ada Olimpiade. Kalau pada 2018 itu ada Olimpiade, ya sudah pasti Vietnam akan tampil di Olimpiade. Itu luar biasa sudah bersama U23. Kemudian SEA Games, medali emas SEA Games 2019 dan 2021. 2019 mengalahkan Indonesia, salah satunya dengan mematahkan kakinya Evan Dimas, Duan Van Gaal. Kemudian 2021 mengalahkan Thailand. Itu di level U23. Kemudian di level senior, saudara-saudara, juara Piala AFF 2018. Itu prestasi yang luar biasa. Kemudian yang paling membanggakan adalah Vietnam di era Park Hang-seo di senior itu dia mampu tampil di putaran ketiga. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022, saudara-saudara, bertarung dengan tim-tim besar di Asia lainnya, walaupun pada akhirnya juga Vietnam di level Asia yang besar itu tidak bisa berbuat banyak, dan sekarang itu diteruskan oleh Indonesia. Kemudian peringkat FIFA-nya Vietnam itu juga naik, saudara-saudara, naik signifikan di atas 190-an. Setelah Park Hang-seo turun, saudara-saudara, Park Hang-seo berhenti, sudah peringkatnya Vietnam turun drastis. Sekarang sampai 100 berapa. Pokoknya sekarang kembali ke setelan pabrik lah, saudara-saudara. Saya, saudara-saudara, Park Hang-seo ini pelatih yang pintar, pelatih yang cerdik, bahkan mungkin yang paling cerdik, yang paling pintar yang pernah bekerja di Asia Tenggara, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia tahu Indonesia sedang berkembang, dan Indonesia di era Sintayong itu akan menjadi satu kekuatan sepak bola terbaik di Asia Tenggara. Jadi sebelum dia dipermalukan, sebelum dia dibantai oleh Sintayong, dia memutuskan mundur, saudara. Karena kalau itu terjadi, reputasi dia akan jatuh, saudara-saudara, karena orang Korea itu sangat mementingkan senioritas. Sementara Park Hang-seo itu jauh seniornya di atas Sintayong, saudara-saudara. Ketika Sintayong masih bermain sepak bola, masih menjadi pemain di level klub yang jarang mendapatkan kesempatan bermain di tim nasional, Park Hang-seo itu sudah menjadi pelatih, saudara-saudara. Bahkan pada tahun 2002, saudara-saudara, Park Hang-seo menjadi asistennya Gus Hiding di Piala Dunia 2002. Saudara-saudara tahu, Piala Dunia 2002 adalah legendaris, adalah prestasi terbaik Korea Selatan. Waktu itu mereka sampai di semifinal di eranya Gus Hiding. Itu asistennya adalah Park Hang-seo, dan Park Hang-seo juga yang menjadi instruktur pelatih Korea, pelatih muda Korea di Asosiasi Sepak Bola Korea. Itu kalau mau melatih itu ya instrukturnya Park Hang-seo itu. Kalau di Indonesia itu dulu instrukturnya adalah Pak Danur Window. Sekarang instrukturnya kalau nggak salah Indra Safri. Kalau di Korea itu Park Hang-seo sudah. Jadi Sintayong ini jauh sekali senioritasnya, sehingga kalau bayangin, saudara, kalau Park Hang-seo masih melatih Vietnam, dan kemudian Sintayong dengan Indonesianya mampu mengalahkan Vietnam berkali-kali di Piala Asia, di kualifikasi Piala Dunia, di di AFF misalnya. Itu kan malu sekali, saudara-saudara. Malu sekali. Jadi menurut saya dia pintar sekali, dia melihat visioner. Dia melihat ke depan, dia sadar, dia lihat potensinya. Ini Sintayong dengan Indonesia ini bakal sukses nih. Daripada saya nanti dipermalukan, ya lebih baik saya mundurlah sekarang. Dan setelah dia mundur, kemudian penggantinya Philippe Troussier, ya hancur, saudara-saudara. Walaupun sebenarnya Philippe Troussier juga bagus, tetapi memang proses saja, butuh proses. Vietnam yang tidak sabar, karena dari di atas ini tiba-tiba di bawah begini, dari berjaya tiba-tiba menjadi bulan-bulan. Itu kan shock, saudara. Jadi itu yang membuat cerdiklah, saudara-saudara, menurut saya. Ini, saudara-saudara, Park Hang-seo ini sebenarnya menjadi penasehat sport aktif
advisory, apa ya, penasihat olahraga lah di klub Vietnam divisi 2, V2 atau apalah, pokoknya di divisi 2, di liga keduanya Vietnam. Itu klub namanya Bach Ninh Football Club. Bach Ninh Football Club ini klub yang sebenarnya baru juga baru didirikan tahun 2023, saudara-saudara. Waktu didirikan mereka mengajak si Park Hang-seo ini untuk menjadi penasihat teknis, dan target klub ini adalah ingin menjadi yang terbaik di Vietnam, ingin menjadi yang lolos ke kompetisi Asia. Tetapi itu kan prosesnya panjang sehingga membutuhkan waktu, dan salah satu yang ditunjuk sebagai penasehatnya adalah si Park Hang-seo ini, karena dia nggak mungkin juga melatih klub yang baru dibentuk. Ini dia menjadi penasihat, walaupun setiap kali Vietnam gagal. Kemarin itu, saudara-saudara, ketika ada suksesi pelatih dari siapa itu, Philip Turseki ke Kim Sam-ik, itu nama Park Hang-seo sempat disebut-sebut, tetapi Park Hang-seo nggak mau, saudara-saudara, karena yang seperti yang saya bilang tadi, dia pintar, dia tahu bahwa nggak mungkin mengalahkan Shin Tae-yong dalam beberapa tahun terakhir ini, nggak mungkin, susah, saudara-saudara. Dengan pemain-pemain keturunan yang dimiliki, yang untuk level Asia Tenggara tentu saja sudah bagus lah, dan di level Asia juga tentu saja ya 50-50. Itu yang membuat salah satu alasan mengapa Park Hang-seo tidak mau melatih Vietnam lagi. Dan kemungkinan besar kalau dia mau, saudara-saudara, dia bisa melatih India. Tetapi sampai sekarang belum ada kepastiannya apakah dia bersedia melatih India atau tidak. Karena ini masih sebatas rumor, dan kita lihat saja nantilah, saudara-saudara. Memang kalau Park Hang-seo melatih India itu jauh lebih bagus, saudara, jauh lebih bagus, secara karir dia ya, bagi karir dia itu jauh lebih bagus, jauh lebih pilihan yang jauh lebih masuk akal, karena dia nggak akan bertemu dengan Shin Tae-yong secara reguler, nggak akan bertemu dengan Indonesia secara reguler. India dan Indonesia kan subkonfederasinya kan berbeda. India di subkonfederasi Asia Selatan, sementara Indonesia di Asia Tenggara. Dan India ini, saudara-saudara, sebenarnya di subkonfederasi Asia Selatan itu sebagai salah satu tim terbaik lah. Ya mungkin kalau di Indonesia, di Asia Tenggara ya seperti Thailand, kayak begitu, saudara. Itu secara tradisional itu di Asia Selatan itu India yang terbaik. Mereka berkali-kali menjuarai South Asian Football Federation Championship, ya semacam piala AFF gitu. Itu India. Dan sebenarnya kemarin itu waktu kualifikasi Piala Dunia 2026 di putaran kedua itu dia hanya sial saja itu India itu. Kalau Qatar itu gol silumannya tidak disahkan, kalau ada video asisten referee, ya mungkin India akan bisa lolos, punya potensi untuk lolos ke putaran berikutnya, saudara-saudara. Tetapi ya karena kontroversial. Kemudian di Piala Asia India juga gagal total, walaupun sebenarnya mereka sangat percaya diri, saudara-saudara. Igor Stimac pelatihnya, dan Igor Stimac itu sempat membawa India itu tak terkalah, selalu menang, unbeaten run itu dalam 9 atau 12 pertandingan beruntun. Luar biasa itu sebenarnya. Tetapi ya memang sepak bola ya seperti, dan menurut saya cocok kalau Park Hang-seo itu melatih India, karena nggak akan sering bertemu Indonesia. Mungkin saja ketemu Indonesia, ketemu Shin Tae-yong itu ya kadang-kadang saja kalau ada Piala Asia misalnya, atau kualifikasi Piala Asia tahun berikutnya. Meski Park Hang-seo sudah tidak ada di Vietnam, saudara-saudara, persaingan pelatih di Asia Tenggara ini semakin menarik. Tetap saja menarik, saudara-saudara. Menarik karena ada pelatih-pelatih yang sekarang ini trennya sedang pelatih-pelatih dari Asia, saudara-saudara. Kita tahu kan di Indonesia, kemudian Malaysia, kemudian Vietnam itu dari dari Korea Selatan, kemudian Thailand dari Jepang, Singapura itu juga dari Jepang, saudara-saudara. Timor Leste itu dari Korea Selatan. Kemudian Kamboja sempat dari Jepang, sekarang dari Argentina. Jadi ini persaingan di kepelatihan di level Asia Tenggara ini tetap menarik. Apalagi nanti sebentar lagi bulan November ini ada Piala AFF, saudara-saudara. Ada Piala AFF dan salah satu turnamen yang menurut Federasi Sepak Bola Asia Tenggara itu bergengsi.
Tapi ya menurut banyak supporter sudah tidak kehilangan rohnya lagi karena tidak diselenggarakan dalam kalender FIFA, sehingga kemungkinan pemain-pemain terbaik dari sejumlah negara Asia Tenggara untuk absen itu besar sekali, Saudara. Tetapi walaupun demikian, Saudara, tetap saja bagi sejumlah pelatih ini menjadi ajang yang bergengsi. Apalagi nanti kalau nggak salah Indonesia dan Vietnam akan bertemu. Wah, ini kan menarik, Saudara-saudara. Ini menarik. Vietnam era baru setelah Park Hang-seo, setelah penggantinya Philip Truesdale gagal, sekarang penggantinya Kim Sang-ik dari Korea juga akan menghadapi Shin Tae-yong. Nah, ini menarik, Saudara-saudara. Apakah nanti Vietnam bisa membalaskan kegagalan di Piala Asia, kekalahan di Piala Asia, kekalahan di kualifikasi Piala Dunia 2026 di grup apa itu ya? Grup F grup F di putaran kedua melawan Indonesia lagi atau tidak? Tetapi itu menarik, itu akan kita nantikan saja, Saudara-saudara. Tapi saya yakin Vietnam pasti akan turun dengan kekuatan terbaik. Pasti itu. Karena apa? Karena Vietnam tidak banyak punya pemain abroad. Tidak punya banyak pemain abroad yang main di Eropa sana, yang membutuhkan izin khusus, yang hanya diizinkan tampil ketika pada FIFA Matchday saja. Sementara Indonesia, Saudara-saudara, seperti yang kita tahu bersama, punya banyak sekali pemain abroad, punya banyak sekali pemain keturunan yang masih aktif di Eropa. Dan tentu saja pemain-pemain seperti ini tidak akan bisa bermain. Mungkin saja pemain-pemain keturunan yang bisa bermain itu ya yang tampil di Malaysia. Misalnya si Jordi Amat. Nah, itu kemungkinan besar bisa main lah. Karena pasti kompetisi di Malaysia juga diusahakan untuk jeda selama Piala AFF. Tapi itu pun juga belum tentu bisa main juga. Karena biasanya Johor Darul Taksim itu tidak pernah mengizinkan pemainnya tampil di Piala AFF. Nah, yang bisa dilakukan ya pemain-pemain yang berbasis di Asia. Seperti Asnawi yang di Thailand. Itu paling mungkin saja bisa bermain. Tetapi saya rasa sih sebaiknya Indonesia nanti di Piala AFF, Shin Tae-yong itu menampilkan tim B sajalah. Pemain lapis kedua. Pemain-pemain muda kombinasi dari Liga 1. Jadi semua pemain Liga 1 yang muda-muda maupun yang senior-senior yang selama ini jarang mendapatkan kesempatan bermain di level Asia, di kualifikasi Piala Dunia, di level Asia itu diberi kesempatan main supaya Indonesia punya stok pemain yang cukup lah, Saudara-saudara, yang cukup. Jadi nanti kalau ada tim utamanya tidak bisa tanding ya, tim kedua diberi kesempatan. Saya rasa itu yang akan dilakukan nanti, Saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, Saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Kita tadi sudah membicarakan tentang apa kabarnya Park Hang-seo, Saudara-saudara. Apa kabarnya Park Hang-seo? Kabarnya sekarang Park Hang-seo sih masih menjadi advisor, penasehat di salah satu klub divisi 2 di Liga Vietnam, namanya Bac Ninh FC. Tetapi saudara-saudara, baru-baru ini muncul rumor Park Hang-seo sedang dibidik untuk melatih tim nasional India, saudara-saudara, untuk menggantikan pelatih dari Kroasia, saudara-saudara. Itu dia dirumorkan menjadi satu dari ada beberapa ratus orang. Saya nggak tahu nih, India nih heboh sekali ya. Ratusan orang katanya dinominasikan sebagai calon pelatih tim nasional India. Saya nggak tahu apakah ada Pep Guardiola sama Jurgen Klopp apa nggak, saya nggak tahu. Tetapi salah satunya adalah Park Hang-seo, saudara-saudara. Park Hang-seo adalah pelatih yang cukup sukses waktu menangani Vietnam, saudara-saudara. Dan sekarang dia disebut, tetapi kabar juga menyebut Park Hang-seo nggak terlalu tertarik, saudara-saudara. Dia sebenarnya tertarik melatih Vietnam. Tetapi dia melihat di Indonesia ada Shin Tae-yong, junior dia di Korea. Jadi tampaknya dia tidak mau melatih lagi di Asia Tenggara, di Vietnam. Walaupun sebenarnya dia ingin sekali melatih Vietnam. Karena dia takut malu, saudara-saudara. Takut malu dikalahkan Shin Tae-yong, saudara. Dan itulah tampaknya dia, menurut pengamatan saya, itu salah satu alasan mengapa Park Hang-seo pada 2023 itu memutuskan mengundurkan diri sebagai pelatih Vietnam ketika di puncak karir, supaya dia tidak dipermalukan oleh Shin Tae-yong. Tampaknya dia sudah sadar, dia melihat bahwa Shin Tae-yong itu punya potensi untuk membuat tim nasional Indonesia itu bersinar, dan dia mengambil keputusan tepat di puncak karir dia bersama tim nasional Vietnam. Park Hang-seo memutuskan mengundurkan diri. Coba bayangin, saudara-saudara, kalau dia masih
lanjut sampai sekarang, mungkin saja dia akan dipermalukan oleh Sintayong berkali-kali. Dan itu tidak baik untuk citra dia, untuk reputasi dia. Karena di Korea itu, saudara-saudara, senioritas, senior junior itu sangat penting sekali, sangat penting sekali. Dan dalam hal ini, dalam hal sepak bola ini, Park Hang-seo adalah seniornya Sintayong jauh, saudara-saudara. 2002 itu ketika Sintayong masih jadi pemain, itu Park Hang-seo sudah menjadi asistennya Gus Hiding di tim nasional Korea Selatan. Jadi tampaknya dia pelatih paling cerdik lah. Pelatih paling pintar yang pernah bekerja di Asia Tenggara, saudara. Jadi dia sadar diri, reputasi dia akan tercoreng, ya dia mundur dulu lah. Tapi kan ketika dia mundur kan nama dia harum di Vietnam. Sampai sekarang dia masih dianggap sebagai salah satu pelatih yang paling sukses. Bukan salah satu ya, pelatih paling sukses lah. Dia membawa Vietnam tampil di putaran terakhir kualifikasi Piala Dunia 2022. Kemudian dia memberi piala AFF, runner up piala Asia U23, saudara-saudara. Juara piala AFF 2 kali, SEA Games dapat medali emas. Jadi ya luar biasa lah ini, luar biasa. Dan ini rindu, saudara-saudara. Jujur saya rindu Indonesia mendapatkan lawan pelatih seperti Park Hang-seo. Karena di era Park Hang-seo ini Vietnam bermain kasar dan itu menarik, saudara-saudara. Menarik untuk menjadi bahan rivalitas dengan Indonesia maupun dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara lainnya. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!